Kita mah nggak punya apa-apa karena kita nggak punya, karena kita nggak mampu kan. Kalau mereka mah nggak ada apa-apa bukan karena mereka nggak mampu, tapi nggak pengen. Ada orang kaya raya, miliarder lah, rumahnya sederhana, duit banyak, tapi nggak pengen apa-apa. Maksudnya ya sederhana lah, nggak pengen yang mewah-mewah, gitu. Biasa aja. Itu justru malah yang paling nikmat hidup daripada kita yang ekonomi pas-pasan tapi pengennya selangit. Wa fi ba'dil akhbar, dan di dalam sebagian akhbar, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, abdi anallahu alladzi aqulu li syai' kun fayakun fa'ati'ni aj'aluka taqulu li syai' kun fayakun. Wahai hambaku, aku adalah zat yang mengatakan kepada apapun kun, maka terjadi. Fa'ati'ni aj'aluka, maka taatlah kepadaku, kata Allah. Aj'aluka taqulu li syai' kun fayakun, maka aku akan menjadikanmu bisa mengatakan kun fayakun. Gampang banget ya. Modal taat aja udah bisa kun fayakun. Tapi ketaatan yang seperti apa? Apapun yang diperintahkan Allah, kita selalu siap. Sami'na wa ta'na. Apapun yang diberikan Allah, kita selalu siap. Sami'na. Ini kita sering lihat prajurit-prajurit atau apa itu, polisi kadang-kadang ya. Kalau ditanya sama atasannya kan selalu bilang siap. Kita kalau pertama-pertama bingung. Dari mana? Siap. Dari Tasik. Kok selalu siap sih? Ya kan? Bener nggak? Siap dulu loh. Sebelum jawab juga siap dulu. Ya kan kita harus selalu bilang siap kan? Prajurit aja bisa gitu loh. Masa kita nggak bisa? Wa fil hadis sahih aidan, di dalam hadis sahih Allah berfirman, fa idzan ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa muayyadan. Kalau kita bisa taat kepada Allah dengan sepenuhnya taat, maka kata Allah, aku akan menjadi pendengaranmu, akan menjadi penglihatanmu, akan menjadi tanganmu, akan menjadi yang mengukuhkanmu, menguatkanmu, yang mendukungmu. In sa'alani a'taituhu. Kalau seandainya engkau meminta kepadaku, kata Allah, maka pasti aku akan memberikannya. Ini janji-janji Allah. Jadi orang yang belajar membersihkan hati, belajar jadi orang benar, insya Allah tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Jadi kalau mereka ini misalkan hidupnya ternyata sepertinya kelihatannya gitu kurang beruntung, gitu. Kayaknya buat makan aja susah. Gitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Kenapa? Bisa kelihatan seperti itu karena mereka sudah tidak minta apapun, sudah tidak menginginkan apapun. Beda, kita mah nggak punya apa-apa karena kita nggak punya, karena kita nggak mampu kan. Kalau mereka mah nggak ada apa-apa bukan karena mereka nggak mampu, tapi nggak pengen. Ada orang kaya raya, miliarder lah, rumahnya sederhana, duit banyak, tapi nggak pengen apa-apa. Maksudnya ya sederhana lah, nggak pengen yang mewah-mewah, gitu. Biasa aja. Itu justru malah yang paling nikmat hidup daripada kita yang ekonomi pas-pasan tapi pengennya selangit. Wa ma'adzalika la yanfasilu bidzalika wa la yatakawwanu illa ma ahata bihi qadarullah wa qada'uh. Wa ma'adzalika, oleh karena itu, ini harus diteruskan bacanya. La yanfasilu bidzalika. Semua tadi itu tidak bisa dipisahkan. Masih nyambung. Wala yatakawwanu illa ma ahata bihi qadarullah wa qada'uh. Semua itu bisa terjadi atas izin Allah.
ya, atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah. Jadi kalau seandainya kita punya keinginan, punya cita-cita, kemudian terlaksana, terjadi, sukses, itu semuanya adalah sesuai dengan qadarullah atau iradah Allah. Fahimmatul arif tatawajjahu lisyai'. Nah, orang yang sudah arif billah itu selalu punya cara pandang yang berbeda. Fa in wujidat al-qada'u sabaqa bihi kana dzalika biiznillah. Kalau keinginannya ini terjadi dan dia di situ mengerti bahwa sudah didahului oleh qada Allah, ya, berarti itu adalah sesuai dengan izin Allah. Jadi kalau terjadi pasti atas izin. Wa in wujidat suwarul aqdar madruban alaihi. Tapi kalau ternyata keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah, tidak sesuai dengan suratan takdir, la takhrikuhu, maka dia tidak akan kecewa. Dia tidak akan kecewa. Bal tata'addabu ma'ahu. Tetapi justru dia harus bersopan santun kepada Allah. Wa tarja'u liwasfiha wa hiya al-ubudiyah, dan dia kembali kepada sifat aslinya yaitu sebagai seorang hamba. Fala tata'assafu wa la tahzan. Oleh karena dia mengerti akan hal itu, bahwa ketika keinginannya terjadi itu adalah atas izin Allah, ketika tidak terjadi berarti tidak sesuai dengan keinginan Allah. Dia tidak akan berputus asa. Fala tata'assafu wa la tahzan, dan dia tidak akan sedih. Bal rubbama tafrahu, bahkan justru dia senang. Liruju'iha limahalliha, karena dia kembali kepada statusnya itu. Wa tahaqquqiha biwasfiha, dan dia benar-benar menyadari akan sifatnya sebagai seorang hamba. Jadi kalau orang yang sudah arif billah, keinginannya tidak terjadi, dia justru senang. Kenapa? Oh, ternyata keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah. Dan inilah sifat asli kita sebagai seorang hamba yang tidak punya otoritas di dalam apapun. Tidak punya otoritas di dalam kehidupan ini. Kita mah cuma punya agenda, punya rencana, kan biasanya gitu kan. Lalu Allah yang menentukan. Kan kalimatnya begitu kan? Ya, kita mah cuma usaha. Pada akhirnya Allah yang menentukan. Sebenarnya kalimatnya itu udah selalu kita dengar. Tapi memang kadang-kadang berbeda ketika kita mengalaminya sendiri. Bener tuh?